penghargaan itu pilihan. Ini dia, Garis Tengah. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan yang sehat, happy, dan siap buat nemenin kita ke beberapa menit ke depan. Selamat datang di podcast perdana kami di Garis Tengah. Perkenalkan, saya Andi Karam Kurniawan. Dan saya Muhammad Rafaris Akbar. Kami berdua bakal jadi host yang nemenin kalian di setiap podcast yang seru ini. Jadi, podcast ini hadir bukan buat ngasih ceramah doang nih, Dam. Bener banget tuh. Tapi buat ngobrol. Jadi anggap aja nih, kalian lagi nongkrong kayak biasa bareng teman-teman. Bener, tapi ngobrol bukan sembarang ngobrol. Nongkrong bukan sembarang nongkrong. Tapi ini ada value yang bisa diambil lah. Terus juga sambil dengerin obrolan ringan. Tapi juga pasti ada isinya dong. Iya, betul banget nih. Buat kalian yang lagi dengerin podcast ini sambil rebahan, nugas, atau lagi di perjalanan, kami mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang udah pilih podcast ini buat nemenin hari-hari kalian. Semoga kalian bisa ambil hal-hal yang bermanfaat setelah dengerin podcast ini. Nah, di episode perdana ini, kita kedatangan tamu spesial nih, Dam. Ada dua narasumber. Nah, iya benar, kita nggak mungkin berduaan doang di sini ngobrol, yaping. Kita pasti bakal ditemenin narasumber yang udah expert di bidangnya masing-masing. Nah, mereka itu juga bakal berbagi cerita dari pandangan dan pengalaman langsung tentang bagaimana perbedaan justru bisa jadi kekuatan dalam sebuah organisasi. Oke, keren banget ya kayaknya. Nah, kebetulan juga ini tuh masing-masing sebagai ketua di organisasi masing-masing. Sama-sama di lapangan, tapi kayaknya ada perbedaan nih. Nah, kita bakal kulik apa aja sih pengalaman-pengalaman mereka yang bisa jadi informasi buat kita semua. Oke, tanpa berlama lagi, mari aja kita langsung panggilkan narasumber kita. Yuk, apa kabar? Baik. Yuk. Jauh bang, berapa lama dari rumah ke sini? Wah jauh pokoknya pakai helm dah. Pakai helm? Kalau saya sih nggak pakai helm. Aduh. Oke, nih sekarang kita udah kedatangan, ditemenin sama narasumber yang keren-keren banget nih. Badannya udah presisi banget nih, Raf. Kita juga mau ucapin makasih banget udah luangin waktunya kalian yang pastinya sibuk banget buat berbagi cerita atau pengalaman kalian di podcast ini. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih, Dam. Iya. Biar pendengar juga makin dekat sama kita. Mungkin kita mulai dari perkenalan dulu kali ya. Oke, untuk narasumber yang pertama nih, boleh banget dikenalin siapa namanya, dari organisasi apa, rumahnya di mana? Enggak. Jawab aja. Di organisasi ini jabatannya sebagai apa, Bang? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jinan Alfariji, biasa dipanggil Ais. Di sini saya di organisasi klub bola ya. Oke, anak bola nih, Raf. Anak bola. Yang berdomisili di Jakarta. Sekarang saya jadi kapten utama di klub saya. Terus Oke, Bang Ais ya, udah keren banget, Raf. Kita kedatangan kapten klub, pasti ceweknya di mana-mana nih, Bang. jangan ditanya nggak sih? Ya dibuka-buka di sini dong. Tiap kecamatan ada ini dia. Oke, nih kalau narasumber kita yang kedua nggak kalah kece, boleh dikenalin namanya siapa, dari organisasi mana, sama jabatannya sebagai apa? Oke, izin. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Septian dan Rabensa. Biasa saya dipanggil di dalam organisasi Paskibra saya itu Cepot. Kebetulan saya di organisasi Paskibra itu sebagai ketuanya. Oke, Bang Cepot ya. Di podcast ini kita cuma ngobrol santai, tapi tetap ada value-nya. Jadi kita nggak ada jawaban yang benar atau salah ya teman-teman. Jadi kita cuma cerita pengalaman dan sudut pandang yang bisa saling melengkapi. Oke, kita udah saling kenal, udah Bener banget nih. berkenalan. Sekarang aja kita langsung mulai pembahasan pertama nih, Dam, biar gak lama-lama nih. Oke. Udah nggak sabar banget nih. Iya. Kalau ngomongin organisasi nih, pasti tiap orang punya pandangan dan pengalaman yang berbeda-beda. Tuh. Ada yang menganggap organisasi sebagai tempat belajar dan ada juga sebagai rumah kedua. Nah, pertanyaan pertama ini pengen kami tunjukkan kepada kalian berdua nih. Menurut kalian, apa sih makna organisasi itu sendiri? Makna organisasi buat saya pribadi ya. Organisasi itu bukan cuma buat gaya-gayaan, cuma buat kalau sekolah biar dilihat keren, terus buat numpang dispen. Duh, ini kerjaannya Bang Rafa nih tiap Aduh, hari di Sven. ketahuan lagi. Organisasi bagi saya itu kayak rumah kedua ya. Jadi kayak buat ngelatih disiplin, buat ngebangun chemistry bersama teman-teman, ngelatih kedekatan, cara mimpin. Terus kayak gimana ya? Buat saya organisasi itu bukan cuma sekedar tempat buat latihan doang sih, lebih dari itu. Lebih dari itu kayak jadi rumah kedua ya, Bang. Iya betul, Bang. Nah, kalau narasumber kita nih, jawabannya apa? Kebetulan kalau di Paskibra itu kan pasti sudah terkenal ya rasa solidaritasnya.
rasa kekeluargaannya, rasa kedisiplinannya. Itu sih lebih harus dikentalin lagi. Walaupun dia sama-sama organisasi tapi kayak maknanya tuh beda ya. Kalau bola kan kayak lari-larian terus kayak kurang rapi lah keringetan. Gitu. Beda banget sama paskibra nih, kayak yang gerak salah dikit aja kelihatan banget dan malah itu berakibat fatal ya. Raf? Itu betul banget. Dari ini pengen nanya nih saya nih. Iya. Kan kalau paskibra itu harus disiplin banget ya. Terus gerakan itu harus sama banget. Nah, kalau di lomba-lomba gini nih, ada kesalahan nggak sih yang pernah kamu buat? Misal ada perlombaan terus kayak ngelakuin salah. Iya, ngelakuin kesalahan. Itu tuh rata-rata pasti ada ya namanya setiap lomba kan. Nah, jadi tuh di situ kita harus latihannya harus rutin lagi agar menghindari dari hal-hal tersebut yang tidak diinginkan. Bener, berarti kita harus disiplin ya. Karena Betul. kayak walaupun kita pinter, tetap aja kalah sama orang yang disiplin. Betul. Kayak analoginya tuh kayak waktu kura-kura lomba sama kelinci, Raf. Kayak walaupun kan kita tahu ya, kelinci tuh larinya cepet. Kayak kalau di lomba ini ya pasti kelinci yang menang. Tapi ada tuh pernah dilombain kura-kura yang menang karena kelinci ini males. Jadi dia tetap aja kalah sama kura-kura yang tetap terus jalan. Nah, pertanyaan kedua nih Bang. Kalau menurut kalian nih, pasti kan tiap organisasi butuh coach ya, butuh pelatih yang ngelatih. Kalau menurut Bang Ais nih, coach yang ideal tuh gimana di klub bola? Menurut saya, coach yang ideal itu pelatih yang ideal, yang bukan cuma bisa nyuruh-nyuruh, merintah-merintah. Kalau kita salah langsung marah. Menurut saya, coach yang idaman itu yang bisa ngerangkul tim, yang bisa ngebangun tim, yang bisa meluk tim saat kalah, yang bisa ngasih semangat, terus yang bisa gimana ya, jadiin kita tuh kayak udah jadi anak mereka gitu loh. Nggak ada rasa canggung gitu ya Bang? Iya. Kalau Bang Cepot di Paskibra gimana nih? Coach yang ideal di Paskibra buat ngelatih baris berbaris ya. Biasanya tuh Paskibra ini latihannya tiap sore lah di sekolah kita. Kebetulan tuh kayak langsung terjun ya, jangan kebanyakan materi karena kayak di situ tuh kita harus tahu mana kurangnya mana lebihnya. Jadi kayak kurangnya itu kita harus perbaiki, yang lebihnya itu harus kita pertahankan. Mantep banget jawabannya Raf. Pertanyaannya, wah jawabannya keren banget Dam. Kayak speechless gitu loh jawabannya. Biasa orang Depok. Orang Depok. Nah kan kalian ini berarti udah jadi ketua, berarti sebelum jadi ketua pasti ada seleksi-seleksi. Berarti kalian orang terpilih nih di antara orang-orang organisasi yang juga disiplin. Ada gak sih rahasia dari kalian yang bisa terpilih dan selama menjabat nih bisa jadi pemimpin yang ideal yang bisa mengayomi para anggota-anggotanya? Pasti ada. Salah satunya kan kalau mau jadi pemimpin harus bisa memimpin, nggak cuma bisa marah-marah doang. Bener, nggak cuma numpang jadi jabatan, jadi keren, incaran cewek-cewek biasanya. Betul. Terus aduh, lupa. Tenang dulu, tenang. Langsung jawab aja Pak dari aku, Dari pertanyaan. dari pertanyaannya. Kalian kan berarti nih udah jadi ketua, berarti pasti sebelum jadi ketua ada seleksi nih. Berarti kalian adalah orang-orang yang terpilih ya, Raf? Bener. Di antara anak organisasi kita, kayak udah pada rajin, pasti ini orang-orang yang paling rajin di organisasinya masing-masing. Ada gak sih Bang rahasia, tipsnya buat bisa jadi pemimpin yang baik, yang disayangi sama anggotanya? Rahasianya mah ada pasti. Ya, pertama disiplin. Yang kedua Benar, itu disiplin. bisa rangkul teman-teman, terus ngebangun semangat, ngasih arahan. Kalau misal ada kayak cekcok, bukan cuma bisa nyalahin siapa, tapi harus bisa nengahin juga. Bener sih, di klub bola nih biasanya emang, kalau ada yang tersinggung dikit nih kayak langsung adu bacok, Raf. Wes. Juga ya. Anak-anak bola biasanya gitu. Paskibra ngasih Dam. Oke, Paskibra nih. Kebetulan ya kalau di Paskibra itu yang dibilang Bang Ais tuh benar. Yang pertama tuh kayak soal kedisiplinan. Itu jangan ditanya kalau soal kedisiplinan. Terus yang kedua itu pastinya kayak lebih apa ya? Lebih ngerangkul langsung teman-temannya, ngerangkul. Bang. Ya, betul. Lebih ngerangkul, lebih erat lagi. Terus ketiga itu kita harus lebih tahu gimana cara yang lebih baik kayak gitu. Terus Mau belajar ya, ya. betul. Karena organisasi itu butuh orang yang mau belajar, bukan yang pintar. Betul. Oke, Indonesia kan negara yang mempunyai banyak agama, gak cuma Iya. satu doang nih Dam. 6 ada 6 Ada lah 6 agamanya agama di ya. Indonesia. Nah, saya pengen nanya nih, gimana sih kalian melihat perbedaan yang ada? Ya pasti di organisasi nggak cuma ada satu agama, apalagi ini kita di sekolah yang
menerima semua agama, semua perbedaan masuk ke sekolah kita. Pasti ada yang ikut, yang Kristen, yang Islam, yang Katolik, pasti ada tuh Bang. Menurut saya sih perbedaan itu bukan menjadi halangan buat berprestasi ya. Malah dari perbedaan itu kita belajar buat saling toleransi, saling menghargai. Terus cara menghadapi perbedaan ya, semisal contoh, kalau teman kita ada yang berhalangan hadir nih, kita ada pertandingan di hari Minggu, semisal nggak bisa hadir karena ada ibadah pagi, biasanya saya sih berkonsultasi sama pelatih sih, ini baiknya gimana, mau Bikin strategi jadwal, ya. gimana, iya pasti sih ada omongan sama pelatih sih. Oke, nah kalau Bang Cepot gimana nih cara nyelesain kalau ada konflik yang mepet banget nih, gimana nih Bang? Terutamanya sih kan yang sebelum-sebelumnya kan Paskibra udah terkenal dengan kata erat ya Iya, keluarga. erat. Nah, dari situ kita menyelesaikan masalahnya itu bisa dengan cara bermusyawarah dengan bareng-bareng, bisa dengan kekeluargaan. Kalau apabila anak tersebut tidak ingin bermusyawarah dengan bareng-bareng, alangkah baiknya kita cari pilihan yang seperti lain kayak gitu. Iya, tapi kalau kita izin yang udah pasti tuh kayak bisa dari jauh-jauh hari gitu ya. Iya, bisa Ya, pasti dikompromi lah. bisa dipahami juga. Nggak Betul. mungkin kayak organisasi toksik gitu kan. Iya. Kayak Ya, Paskibra kan biasanya terkenal toksik Bang, kayak pelatihnya tuh kayak galak. keras gitu ya. Kayak nggak ada izin-izin. Ya, itu sih yang bikin kayaknya tuh situasinya takut buat ikut organisasi. Padahal aslinya mah enggak. Kayak Padahal baik-baik aja dapet ya. keluarga banget. Nah, Iya. kebetulan saya juga waktu SMP ikut organisasi. Oh gitu. Pramuka kebetulan. Oh, Beda sama Bang. Pramuka. Pencinta alam ya anaknya ya. Coba ceritain pramukanya Di gimana dah? SMP tuh kayak bener banget ada jaga sekretariat pramuka. Tuh. Jadi kayak tiap hari tuh pulang sekolah nggak langsung pulang. Orang-orang pulang kita ngumpul Ya. dulu kayak Ada rasa tanggung jawab iya, gitu ya. kayak latihan, kadang juga kan di pramuka nggak cuma baris to baris tapi ada Betul. kayak sandi, morse. Nah, kita tuh latihan juga gitu, Bang. Tuh. Dan saya juga ngerasa sih beda banget nih pas sekarang saya udah SMA nggak ikut organisasi apa-apa. Jadi kayak kurang temen, kayak mendikit temennya. Iya. Biasanya tuh kalau di SMP kayak ke kelas mana nih ada, karena kayak di kelas masing-masing ini kita nyatu gitu kan. Jadi kayak tau lah gosip-gosip di kelas masing-masing. Kayak ada isu-isu apa nih di SMP nih waktu itu. Kebetulan kalau di Paskibra juga gitu, awal-awal tuh kayak pasti asing nih Iya, karena bener banget. seminggu keberapa tuh karena pasti ada kayak latihan bareng, itu jadi kayak bakal tersatu semua kan dari situ. Oke nih, pertanyaan selanjutnya, selama periode abang menjabat nih, ada gak sih momen yang kasus yang bikin abang belajar banget tentang toleransi, kayak wah ini sih harus kayak harus dipikirin banget nih bang. Oh, itu yang tadi saya bilang, kalau ada pertandingan di hari Minggu terus teman kita, sahabat kita ada yang berhalangan hadir karena harus ibadah pagi, saya komunikasiin lagi sama pelatih, ini baiknya gimana, harus ditunggu kah atau mau mainin pemain yang lain untuk biar ngisi dulu. Nggak apa-apa formasinya berubah, tapi kan bisa dibalikin lagi nanti. Oh berarti ada rasa toleransi lah. Ada gitu. lah, Iya, pasti pasti ya. ada di toleransi itu harus kita junjung tinggi. Ya kan, Raf? Nah, kalau Bang Cepot ada gak sih nih kayak kasus yang sama juga kayak hal-hal yang susah banget nih yang kayak bikin Bang Cepot nih tahu banget apa arti toleransi. Jadi kayak ini ibarat tuh kayak kita lagi mau lomba nih ya. Teman-teman kita tuh salah satunya nggak bisa datang dikarenakan kayak kondisi lagi sakit kan. Sebelum-sebelumnya kan kita udah bilang kan kayak kalau bisa besok banyakin istirahat kayak gitu kan. Jangan sampai hari hanya jadi drop. Kalau misalkan drop kayak gitu kan pasti kita susah kan untuk nyari penggantinya itu gimana. Kan latihan biasa sama latihan buat lomba itu pasti berbeda kan. Iya, pasti lebih digenjot lagi ya Iya, kalau latihan lebih buat ada keras lomba. lah. Iya, Iya. aduh. Ngerti banget sih, Bang. Oke. Udah di pertanyaan terakhir nih dia. Tapi lihat-lihat nih aus gak sih? Butuh minum gak sih? Iya sih. Kebetulan Udah mau penutup juga nih. kebetulan di podcast ini tuh kita bisa request minuman, Bang. Oh, Serius nih, bisa. Serius. Yanto gitu. Coba Iya, panggil sebut Yanto. Yanto, nama minuman. Langsung datang dia, Bang. Dateng minumannya. Boleh ya? Bang Ais Coba. mau minuman apa nih? Coklat ya sih. Coklat. Iya, sama. Kayaknya mau kopi deh. Kopi. Oh, boleh. Oke, bilang Yanto kopi, Bang. Oke.
Kita coba ya. Iya, coba. Oke. Sampai hitungan 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Yanto kopi. Nah. Nah. Thank you Yanto. Makasih, Nah, Yanto. makasih, Yanto. Iya, makasih Yanto. Nah, Enak nih ya. ya, silakan Bang, Boleh nih, minum Bang. dulu, Bang. Boleh. Minum dulu sebelum ngomong. Minum Biar dulu makin ya. enak, Iya, biar iya. makin enjoy. Seger banget nih, Minum Yanto jago beneran. banget. Yanto jago emang, Bang. Yanto nih mantan Ini mantan barista. Iya, ya, barista. dah. Barista di kapal-kapal pesiar yang 5M itu. Nah, Aduh. ini si Yanto ini kita rekrut buat biar ada abang-abang nih. Berarti nanti saya boleh minjem bawa pulang. Buat yang selanjutnya, Bang. Oh, Disimpan di sini dia. Iya. Udah minum. Udah nih, udah seger banget. Kebetulan enak banget nih ya, kopinya buatan si Yanto. Terima kasih buat Yanto. Kalau mau dibungkusin boleh, Bang. Amel. Oh, boleh siap. Yanto satu ya. Tapi ada ininya. Wah. Iya, kayak biasa. Layar belakangnya sih, Bang. Oke nih, Bang. Udah seger Sebagai kan? Seger banget. Oke. udah di ujung nih, Raf. Ini katanya Rafa mau nanya pribadi nih, Bang. Ada rasa pengen tahu dalam pribadi ya, Bang? Raf? Bener banget tidak. Oke, boleh tanya aja nih, mumpung. masuk pertanyaannya langsung. Apa tuh pertanyaan tuh? Gitu. Jadi kepo kita ini ya. Aduh, di tengah banyaknya perbedaan dalam organisasi, baik pendapat nih, karakter maupun latar belakang, menurut kalian apa satu hal yang paling penting yang harus dipegang Oke. dan agar tetap bisa bersatu dan berjalan bersama? Satu hal yang kayak harus ada di organisasi, Bang. Kayak biar nggak pecah-pecah tuh organisasi. Yang salah satunya adalah komitmen dan loyalitas ya. Komitmen dan loyalitas, Raf. Karena di sebuah organisasi itu harus berkomitmen, jangan setengah-setengah. Kalau memutuskan untuk bergabung, jadi kita harus memberikan semuanya, bukan setengah-setengah aja gitu loh. Itu sih kalau dari saya pribadi. Kayak nggak tiba-tiba berhenti di tengah jalan ya, Raf. Itu mah Iya. kayak kasus-kasus orang-orang Aduh, apa ya? kayak kenal nih. Aduh, Ini udah kayak kenal. ngerugiin banget dah, udah berjalan sampai sini tiba-tiba di tengah keluar. Aduh. Iya, apalagi tuh ngerusak struktur organisasi. Iya, Bang. Apalagi kalau ditulis pakai spell permanen, nggak bisa dihapus tuh Iya, nama-nama anggotanya. Kalau Bang Cepot apa nih, Bang? Hal yang harus dipegang di sebuah organisasi Abang yang kayak biar tetap lurus terus nggak pecah-pecah, nggak bikin anggotanya tuh males gitu. Yang pertama itu kita nggak bisa milih salah satunya ya, pasti kan banyak. Nggak bisa milih Kayak- yang tadi iya, Rafa sebutin ya. Betul. Kayak yang pertama itu kayak kedisiplinan, terus yang kedua rasa kekeluargaan, yang ketiga itu pasti kayak rasa loyalitasnya. Loyalitas ke anggotanya ya. Betul. Kayak ngabdiin diri kita sepenuhnya ke organisasi. Iya betul. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari saya nih buat nutup podcast kita hari ini, Raf. Biar yang lain juga pada dapat hikmahnya, dapat maknanya. Bener dari banget, podcast nggak ini cuma juga. dengar tadi kita, aduh, ketawa-tawa doang. Iya. Wanidam. Pengennya ada gak sih, Bang, hal-hal pesan yang pengen abang-abang sampai ini ke buat rekan-rekan sebaya kita, buat teman-teman kita yang disebut Gen Z yang katanya tuh disebut males, yang nggak produktif. Nah, ada gak sih hal-hal yang bisa memotivasi kita nih buat anak-anak yang males, yang nggak suka ikut organisasi ini biar terbangun hatinya, jiwanya. Gimana nih, Bang? Dari ini dulu deh. Kayak gitu. Dari tadi dari saya mulu. Yang pertama tuh pasti kayak cobalah hal-hal baru, jangan apa-apa tuh di rumah. Jangan takut ya, Bang. Ya, Jangan takut benar. coba. Lebih baik kita gagal tapi udah coba daripada Ya. kita nyesel belum coba. Belum coba. Bener banget. Di situ tuh kayak kita cari inspirasi baru ke depannya kayak Relasi gimana. baru, Iya, teman-teman betul. baru. Cari intinya tuh cari pengalaman lah. Jadi kayak apa-apa tuh biar kita punya cerita buat ke depannya gitu. Nih, Bang Cepot nih umurnya baru masih muda tapi pengalamannya udah berjibun. Bang. Udah banyak banget pengalamannya jadi Kayaknya- insinyur. Kayak sepuh. Ampun, Bro. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi kan udah dari Bang Rafa. Nah, sekarang dari saya nih. Pertanyaan terakhir yang kayaknya buat tutup podcast kita hari ini, Raf. Duh, biar apa? Biar penonton di rumah itu dapat hikmahnya, Gimana dapat gak sih, Bang, maknanya. Ya kok gak sih kita? Apa dapat lucu-lucu doang gitu. Dari tadi dengerin kita yaping, ketawa-tawa. Iya. Aduh, takutnya jangan sampai ya kalau nggak ngeklik video kita lagi Iya, masuk telinga kanan apa? keluar Keluar ke kuping kiri. kiri. Apalagi cuma masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Nggak bisa sih. Angin lewat doang, Bang. Apa Ridam? Pertanyaan nih, ada gak sih hal-hal yang pengen abang-abang sampai ini buat rekan-rekan sebaya kita nih yang katanya Gen Z yang disebut Gen yang males, yang gak produktif. Ada gak sih kayak kata-kata penyemangat yang bisa
menumbuhkan jiwa pengen tampil, kayak jiwa yang bangkit, yang nggak malas, yang lebih produktif lagi bang? Ini jawab dari tadi saya mulu pertama. Iya. Baik, izin menjawab. Baik untuk adik-adik yang di luar sana ya. Rekan-rekan sebaya kita. Adik-adik. Ulang, maaf. Oke. Langsung aja. Iya, coba cepat. Baik untuk rekan-rekan yang di luar sana, kita cobalah dari Sama Gen Z. Iya, kebetulan sama Gen Z juga kan. Kita cari inspirasi baru, jangan apa-apa tuh kayak HP, handphone kayak gitu di rumah. Bener Buat banget. apa sih kayak gitu? Iya nih Bang Cepot nih umurnya masih 17 tapi pengalamannya udah bejibun Ra. Udah nggak bisa kita lihat nih, pengalamannya udah banyak banget. sih. Jadi insinyur aku di sini ya. Udah sepuh. Udah sepuh. Jadi lah kayak cari pengalaman, dapat cerita baru. Jangan apa-apa tuh kayak HP. Itu buat apa sih kayak Iya. masa depan kita kan Bener. buat di depan, bukan untuk di ini lagi kan gitu. Rasa Enggak. tersindir gini dah. Aduh, gimana ya? Saya juga kebetulan nih tiap malam ngeliatnya HP. Ya, kebetulan kan di situ kan. Sampai pegel nih Jadi tangan. kayak kita cari pengalaman lah, lebih intinya pengalaman itu. Iya, nih kita kalau kadang tuh kalau main HP terus sambil tiduran kadang suka jatuh ke hidung. Iya, aduh. Saking lamanya. Sakitnya iya, kayak udah ngantuk tidur kayak Masih dipaksa jatuh gitu ya. ke aduh. Ini kalau pesek nih bukan pesek tapi gara-gara kejatuhan HP. Lebih intinya tuh cari pengalaman ya guys ya, gitu. Iya, pengalaman intinya. Cerita gitu dah. Kalau dari abang kita nih, abang pemain bola kita nih ada gak sih? Abang Kalau kapten. dari saya kayaknya kalian harus cari ini deh. Kayak pengalaman buat itu lagi. Apa nih? Kenalin diri kita kali ya bang? Iya kayak harus lebih berani mengekspresikan diri gitu, ketemu orang banyak, ngerasain kayak euforianya, kayak kalau kita lagi tampil tuh gimana sih gitu loh. Bener, kayak pasti ada yang namanya demam panggung kayak Betul. Itu pas semua- latihan nih ya. udah hamil satu udah siap banget di panggung. Kayak Iya. Bener banget dah. Itu sih semua pasti ngerasain ya bang. emang iya ya. kayak nggak cuma semua pasti ngerasain tuh kayak apalagi ngelihat tim-timnya yang kalau timnya lebih gede badannya Pasti ke gergetan. pressure kan Biasanya bang. langsung ciut nyalinya. Langsung down gitu ya. Oke, itu dia podcast perdana kita kali ini. Terima kasih banyak buat kedua narasumber kita nih yang Ya, udah bagi sama-sama. pengalaman. Gak kebayar Jadi Ra. dapat banget dah Aduh dia. ini, komisinya berapa nih? Berapa ya? Nggak, aduh, Dikit ya. bingung mikirin bayarannya pasti mahal banget nih. Setara Justin Bieber. Tapi penonton di rumah dapat apa sih Dam? Dapat, Dapat maknanya, hikmahnya. Bener banget. Pengalamannya mereka juga. Ceritanya ya. Anak audiens baik-baik nih. Iya. Duh, makasih banget ya Bang buat waktunya udah dibagikan di podcast ini. Sama-sama. Semoga lewat obrolan kita yang sederhana ini bisa ngasih insight baru, pandangan baru buat penonton yang udah dengerin. Iya. Dari yang tadinya males, kurang rajin, jadi kayak hatinya tergerak buat kayak ikut organisasi atau kayak cuma ikut volunteer yang nggak lama waktunya tapi ngerasain lah gimana tuh cara bekerja sama secara tim. Nah, Terus kita juga sadar nih apa yang dibahas hari ini mungkin belum menjawab semuanya. Tapi bener banget. semoga dalam obrolan ini kita bisa sama-sama belajar bahwa dalam organisasi dan juga dalam kehidupan rasa saling menghargai dan tujuan yang sama itu adalah kunci Bener untuk kita banget. belajar bersama dah. Bener banget. Nah, nggak semua kejawab di podcast ini. Kita bisa obrolin podcast selanjutnya di mana, Raf? Di mana? Semoga bisa di Radio Radio Pos. Pesan. Oke, semoga ya. Radio Pesan. Kaling-kaling nih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah luangin waktunya 20-30 menit nih kayaknya bersama kita. Pasti udah makannya udah habis nih kayaknya. Udah habis dari di tadi, menit 5 nih udah habis biasanya makanannya. Biasanya bisa nambah sih. Saya Andika Adam Kurniawan. Dan saya Muhammad Rafarzi Akbar. Saya Muhammad Jinal Faridi. Saya Muhammad Jaki Septian Robiansyah. Kami berempat pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Di Radio Pesan.